Pemerintah Kabupaten Bovendigul berhasil meraih peringkat terbaik kedua dalam kategori pemohon lelang non-eksekusi dengan nilai manfaat barang daerah terbaik dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura. Anggota baru di Kredit Union Siner Papua Selatan TP Bovendigul mengikuti pendidikan dasar. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Agnesia Barmase dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, Kamis 27 Februari 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul berhasil meraih peringkat terbaik kedua dalam kategori pemohon lelang non-eksekusi dengan nilai manfaat barang daerah terbaik dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah melalui mekanisme lelang. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh perwakilan dari Pemkab Bovendigul, yaitu Asisten 3 Setda Bovendigul Bidang Administrasi Umum di ruang Setda Kabupaten Bovendigul. Prestasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah secara transparan dan akuntabel. Asisten Bidang Administrasi Umum Dominikus Wiwaron mengatakan, dengan adanya penghargaan ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi pemerintah daerah. Dan dengan penghargaan ini berarti pengelolaan aset daerah sudah cukup sangat baik sampai dalam proses pelelangannya. Situasi ini sesuatu yang luar biasa buat kami Kabupaten Bovendigul, di mana kami pemerintah mulai dari bupati sampai ke aparat desa, kepala kampung, kami siap untuk memperbaiki tata kelola keuangan khususnya dalam bidang aset. Dari situasi ini, di mana kami mendapat peringkat kedua terbaik, rupanya kami di bidang aset, kami sudah cukup baik untuk proses pengelolaannya sampai dengan proses pelelangannya. Asisten 3 juga menambahkan, penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan tata kelola aset daerah dan berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan KPKNL dalam melakukan lelang barang daerah secara profesional dan transparan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan pencapaian ini, Pemkab Bovendigul diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan aset daerah, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalisasi pemanfaatan barang milik daerah melalui mekanisme lelang. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Pemirsa, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum dan Sekretariat Daerah Bovendigul mengungkapkan bahwa sesuai dengan laporan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, situasi aset di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul saat ini berada dalam kondisi yang sangat baik. Hal ini menjadi landasan bagi Pemda Kabupaten Bovendigul untuk segera melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PKNL Jayapura. Hal ini menjadi landasan bagi Pemda Bovendigul untuk segera melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan KPKNL Jayapura, dan langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola aset daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Setda Bovendigul Dominikus Wiwaron mengatakan, sesuai laporan dari Kepala KPKNL Jayapura
bahwa meskipun kondisi aset daerah telah dinilai sangat baik, masih terdapat beberapa langkah yang belum dilakukan oleh Pemda Bovendigul. Salah satunya adalah penandatanganan nota kesepahaman dengan KPKNL Jayapura. Langkah ini dinilai penting untuk mendapatkan pendampingan yang lebih baik dalam pengelolaan aset daerah, sehingga proses ini dapat semakin ditingkatkan guna memperkuat sistem administrasi aset ke depannya. Tadi dijelaskan sama Kepala Kekayaan Negara, Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang, situasi yang ada di Kabupaten Bovendigul ini sudah bagus, tapi kita ada beberapa hal yang kita belum bertindak, seperti kita harus bikin perjanjian MOU dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, supaya kita ada dapat pendampingan yang lebih baik, supaya proses yang sudah ada ini kita tambah tingkatkan sehingga aset itu menjadi lebih baik dalam proses penataan di administrasinya. Asisten 3 juga menambahkan MOU antara Pemda Bovendigul dan KPKNL Jayapura nantinya akan mencakup berbagai aspek. Selain itu, kerjasama ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan aset negara yang berada di wilayah Kabupaten Bovendigul. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan seluruh aset daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat serta mencegah potensi penyalahgunaan atau ketidaktertiban administrasi dalam pencatatan aset. Pemda Bovendigul berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengelolaan aset daerah agar lebih efisien dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penandatanganan MOU ini dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat dan diharapkan dapat segera diimplementasikan dalam sistem administrasi aset daerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Anggota baru di Kredit Union Sinar Papua Selatan TP Bovendigul mengikuti pendidikan dasar, di mana kegiatan tersebut merupakan yang wajib dilakukan setiap anggota baru untuk diberikan pemahaman terkait dengan pengenalan CU dan tata cara pengelolaan keuangan yang baik dalam meningkatkan ekonomi keluarga masyarakat. Kegiatan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh Kredit Union Sinar Papua Selatan TP Bovendigul selama 2 hari kepada anggotanya yang baru mendapat respon yang baik dari salah satu anggota, Yusuf Tumop, yang menyampaikan dengan adanya pendidikan dasar tersebut memberikan wawasan kepada setiap anggota tentang bagaimana mengelola keuangan agar lebih terarah. Dirinya juga mengatakan selama ini menjadi anggota dirinya belum mengetahui cara-cara mengelola keuangan. Oleh karena itu setelah mengikuti kegiatan tersebut, kedepannya setiap anggota dapat mengatur keuangan keluarga masing-masing dengan baik dan benar. Lanjutnya, kegiatan pendidikan dasar tersebut sangat luar biasa dan berterima kasih kepada tim dan narasumber yang sudah memberikan materi. Terima kasih. Kami para peserta CEU yang mana dalam 2 hari ini kami mengikuti kegiatan pembelajaran untuk bagaimana kami mengolah keuangan kami untuk ke depan itu seperti apa, karena memang selama ini kami jadi anggota CEU ini kami belum tahu cara mengolah keuangan itu yang seperti bagaimana. Kami hanya sebatas ikut saja. Jadi untuk kegiatan dalam 2 hari ini memang sangat luar biasa bagi kami anggota yang sudah kita ikut, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim CEU dan kepada narasumber yang sudah memberikan kami materi dalam 2 hari ini. Dirinya berharap ke depannya dengan mengikuti kegiatan tersebut dari pembelajaran maupun materi-materi yang sudah disampaikan dapat merubah cara pengelolaan keuangan di keluarga setiap anggota masing-masing dengan lebih baik lagi. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, sementara itu kegiatan pendidikan dasar yang diberikan oleh narasumber bagian Diklat Administrasi dan Umum Kredit Union mendapatkan respon yang baik dari salah satu anggota CEU Sinar Papua Selatan TP Bovendigul, Yusuf Tumop. Dirinya mengatakan kegiatan tersebut sangat baik karena memberikan pemahaman terkait cara pengelolaan keuangan dengan baik dan benar. Kredit Union Sinar Papua Selatan TP Bovendigul melaksanakan pendidikan dasar keanggotaan, di mana anggota yang baru bergabung wajib mengikuti pendidikan dasar guna mengetahui lembaga kredit union itu sendiri, cara pengelolaan keuangan keluarga yang baik, serta produk-produk CU seperti produk simpanan, pinjaman, dan lain sebagainya. Adapun dasar-dasar pada kredit union tersebut yakni percaya diri, antusias, tidak mudah putus asa, peduli sesama, visioner, berpikir ke depan, memiliki impian, serta integritas. Sehingga adanya kegiatan pendidikan dasar tersebut, setiap anggota bisa memiliki pola pikir yang hemat. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 21 sampai 22 Februari, dan diikuti oleh 21 anggota baru yang notabene-nya adalah ibu-ibu rumah tangga. Bagian Diklat Administrasi dan Umum, Adrianus Baru mengatakan, anggota baru diwajibkan mengikuti pendidikan dasar anggota, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari. Di hari pertama diberikan materi tentang pengenalan CU itu sendiri dan bagaimana rencana keuangan keluarga bagi anggota yang namanya Rancangan Anggaran Belanja Keluarga atau RABK. Dan di hari berikutnya adalah perkenalan terkait produk-produk CU seperti produk simpan pinjam, cara meminjam uang yang baik, pengelolaan, dan lain sebagainya demi peningkatan ekonomi keluarga masyarakat. Ini lembaga CU, jadi Kredit Union Sinar Papua Selatan, di mana jika ada anggota baru wajib mengikuti pendidikan wajib anggota. Nah, materi dalam kegiatannya itu selama 2 hari
yaitu yang pertama tentang pengenalan CU itu. Lalu yang kedua, bagaimana rencana keuangan keluarga bagi anggota. Jadi namanya Rancangan Anggaran Belanja Keluarga, RABK. Lalu pada hari yang kedua kita membicarakan tentang produk-produk CU, mengenai produk simpanan, produk pinjaman, habis itu bagaimana cara meminjam yang baik, lalu bagaimana kita mengelola uang yang baik dan benar demi peningkatan ekonomi keluarga masyarakat. Jadi seperti itu. Dirinya juga mengatakan, pada dasarnya terdapat 3 pilar kredit union, yakni pendidikan yang dimulai dengan moto pendidikan dan berkembang. Selanjutnya swadaya, yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Serta solidaritas, di mana adanya kerjasama, saling terbuka sesama anggota, dan saling membantu satu sama lain. Dirinya berharap setelah mengikuti pendidikan dasar tersebut, anggota baru dapat semakin memahami sistem atau cara kerja di kredit union, terutama bagaimana cara menghitung target simpanan setiap anggota untuk 5 tahun ke depan, sehingga peningkatan pendapatan simpanan anggota tersebut bisa lebih baik. Lanjutnya, masyarakat yang notabene ekonominya rata-rata menengah ke bawah bisa mengatur pengelolaan keuangannya lebih baik daripada sebelumnya. Terlebih lagi mama-mama yang berjualan di pasar, walaupun tabungannya hanya 30 sampai 40 ribu, namun jika dilakukan secara rutin setiap bulan akan semakin besar. Tim Liputan di Gul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info di Gul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif pasca penetapan sengketa pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kabupaten Bovendigul. Pasca penetapan sengketa pemilihan umum kepala daerah,
Sekda Bovendigul berharap seluruh elemen masyarakat dapat menerima dan menghormati setiap proses yang berjalan. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun yang terpenting adalah menjaga persatuan dan kedamaian di Bovendigul. Dalam amanatnya pada apel gabungan, Sekda Bovendigul Pilemon Tabuni mengatakan, pasca putusan MK, diharapkan suasana di Bovendigul tetap aman dan kondusif, serta tidak mengorbankan masyarakat karena demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Saya berharap atau pemerintah berharap daerah ini harus aman, harus kondusif apapun keputusan. Pemerintah minta, saya berterima kasih kepada Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh jajaran. Pemerintah minta untuk daerah ini harus aman dan tertib. Masyarakat harus aman dan tertib. 1-2 orang pun pemerintah tidak inginkan untuk korbankan kepentingan politik, kepentingan seseorang atau kepentingan kelompok. Pilemon juga menambahkan pihak penyelenggara pilkada telah melaksanakan pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku dan hasil keputusan MK nantinya itu adalah kehendak Tuhan dan suara Tuhan melalui 9 hakim. Lebih lanjut, Sekda juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan musyawarah dan menjauhi tindakan yang dapat memicu konflik. Pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan aparat keamanan guna mengantisipasi potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut. Dengan adanya komitmen dari semua pihak, diharapkan Kabupaten Bovendigul tetap dalam suasana yang aman, damai, dan harmonis pasca penyelesaian sengketa pilkada. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Barmase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.